Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali ya, masih dalam rangkaian penjelasan psikologi sosial untuk sosiologi. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Tadi kita sudah sampai pada upaya untuk menjelaskan manusia, telah sampai pada mazhab kelima atau religion ya, yang tadi menggabungkan pengetahuan umum dari hasil observasi akal pikiran manusia, juga dari informasi-informasi dari kitab suci ya, dari wahyu kita ibaratkan gitu ya, atau bahasa lainnya dari kitabullah, kitab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka lahirlah kemudian teori fitrah ini ya, yang berusaha menjelaskan bahwa manusia itu lahir tidak kosong. Fitrah itu ibarat benih. Maka manusia lahir itu ibarat benih yang kemudian memiliki 8 dimensi fitrah. Jika benih ini tumbuh dengan baik, maka manusia akan mengalami good life atau kehidupan yang baik. Ketika manusia berhasil mengalami kehidupan yang baik ya, jadi itu seperti batang pohon, maka itu akan menjadi akhirnya peran-peran peradaban. Pohon tersebut akan muncul batang-batangnya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya, pohon-pohon daun-daunnya, dan buah-buahnya. Buah-buah ini kemudian diibaratkan sebagai manfaat bagi sesama, maslahat bagi lingkungan sosialnya. Namun ini baru muncul ketika manusia berhasil mengalami atau membangun good life atau kehidupan yang baik seperti batang pohon tadi. Dan batang pohon good life baru bisa tumbuh ketika benih tersebut itu tumbuh dengan baik. Faktanya hari ini tidak semua individu ataupun keluarga di Indonesia mampu menumbuh kembangkan benih 8 dimensi fitrah tersebut dengan baik, kan begitu ya. Oleh karena itu selalu dibutuhkan bantuan-bantuan dari social scientist ya, empowering profession, garda terdepan untuk membantu individu dan keluarga-keluarga Indonesia ya, menumbuh kembangkan benih-benih fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala telah titiskan, telah instalkan sejak lahir, bahkan sejak di alam ruh gitu ya. Nah, maka bagaimana kemudian kita bisa membantu individu dan keluarga-keluarga di Indonesia menumbuh kembangkan benih-benih fitrah yang sudah tertanam dalam dirinya. Fitrah keimanan, fitrah bakat dan kepemimpinan, sampai akhirnya fitrah perkembangan. Begitu kira-kira. Oleh karena itu, untuk memahami manusia, kita lihat dari fitrah-fitrahnya. Manusia dibedakan dari manusia satu dan manusia yang lain itu terlihat dari seberapa tumbuh kembang fitrah-fitrahnya. Ada manusia mungkin yang fitrah bakat dan kepemimpinannya, dia maestro di bidangnya, misalnya maestro kelautan, maestro pertanian, maestro di bidang farmasi dan lain-lain. Ada orang yang keahliannya di bidang itu diiringi dengan tumbuh kembang baiknya fitrah keimanan. Namun ada beberapa orang lain yang fitrah keimanannya tidak tumbuh, sehingga dia jago keuangan misalnya, tapi kemudian memanipulasi keuangan, merugikan orang lain, merugikan organisasi, menguntungkan dirinya saja sendiri, dan lain-lain. Begitu kira-kira. Jadi kita mengupas dimensi manusia berdasarkan tumbuh kembang fitrah-fitrahnya, dan kita membantu individu dan masyarakat Indonesia ya, agar mereka mampu menumbuhkan seluruh dimensi fitrahnya, sehingga mereka mampu membangun good life-nya, membangun batang pohonnya. Ketika good life itu terbangun dengan baik ya, jika good life terbangun dengan baik, maka itu adalah keberhasilan dari individu atau keluarga tersebut menumbuhkan benih-benih fitrahnya. Sebagai contoh, fitrah keimanan jika kemudian berhasil dibersamai, didampingi ya, diedukasi untuk tumbuh dengan baik, maka dia akan menjadi good spiritual life. Fitrah belajar akan menjadi good work life.
fitrah bakat dan kepemimpinan akan tumbuh menjadi intellectual life yang baik. Fitrah individualitas dan sosialitas akan tumbuh menjadi social life yang baik. Fitrah jasmani akan menjadi good health life. Fitrah seksualitas dan cinta akan menjadi family life yang baik. Fitrah estetika dan bahasa akan menjadi aesthetic life yang baik. Dan fitrah perkembangan akan menjadi growth life yang baik. Gitu ya. Ketika berhasil dampingi, faktanya ada beberapa keluarga yang kesulitan, yang belum paham, yang masih sulit menemukan, mengenali fitrahnya, apalagi menumbuhkannya. Maka kita, social science, empowering profession, berada di garda terdepan untuk membantu masyarakat dan keluarga Indonesia menumbuh kembangkan fitrah-fitrahnya, sehingga mereka bisa membangun good life-nya, kehidupan yang baiknya, sehingga mereka bisa mengembangkan peran-peran peradabannya. Yang orang yang ahli pertanian, ya, akan tumbuh bakat pertaniannya dengan baik, misalnya, sehingga memberikan maslahat. Ya. Orang yang bakat memberikan edukasi, misalnya edukasi di bidang keagamaan, tumbuh kehidupannya yang baik, good life-nya, dan tumbuh bakat mengajarnya dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi manusia-manusia lainnya. Demikian juga orang yang punya bakat di bidang elektronika, di bidang informatika, ketika itu tumbuh dengan baik, jasmaninya sehat, keluarganya baik, ya, kemudian perkembangannya baik dan lain-lain, akan menjadi good life. Sehingga good life ini akan menghasilkan peran peradaban yang baik. Orang tersebut akan mampu menghasilkan karya-karya, misalnya tadi ya, di bidang informatika, ya, di bidang telekomunikasi, ya, di bidang teknologi yang baik, sehingga menghasilkan maslahat bagi umat-umat manusia di sekitarnya. Namun hari ini, nah, sedihnya kita masih melihat beberapa pilar-pilar atau dimensi fitrah ini tidak tumbuh dengan baik, sehingga social scientist, empowering profession turun ke lapangan, ya, dampingi keluarga-keluarga Indonesia, individu-individu, untuk menumbuh kembangkan fitrahnya. Demikian, ini tugas kita, ya, yang kita perlu terus pelajari dan lakukan, sehingga hasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.